Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Bertemu kembali dengan saya Arek Anarko dan sahabat saya Gusdir ya. Dalam segmen Selamat Sore Medan. Ya. Ini ada edisi akhir pekan. Iya. Belum akhir pekan ya? Belum. Besok dong. Sebagian sudah. Sudah ya. Iya. Udah nggak masuk di hari Jumat. ASN. Iya. Ya, ini ada satu berita ya. Menurut saya berita pertama ini memang saya pribadi agak marah dan kesal sebenarnya melihat kesal. Kita membacanya pun kesal. Kesal ya? Bang, kesal sekali. Mendengar dan membacanya sangat kesal sekali. Iya. Jadi ini bisa dibacakan saja Bang. Ya, ini ada seorang oknum guru agama berstatus PNS di Kabupaten Tapanuli Utara, nama inisialnya SH. Jadi tega mencabuli dua siswinya. SD. Masih SD. Siswi ya? SD berusia 12 tahun. 12 tahun. Waduh. Sebayana aku nih. Itulah, ini hancur nih. parah betul ini. Iya, tentunya. jadi modusnya Guru adalah agama lagi. Oh iya. Ini aduh. Bagaimana tuh ya? Udah dua kali lipat ya apanya ya. Sudahlah guru, iya, guru agama guru pula. Agama. Dan nanti tidak cukup hanya dikebiri saja ini. Ya, harusnya ada hukum tambahan lah. Ya, mungkin teman-teman yang di dalam lah nanti yang paham ya. oles dulu lah. Ya, ini gimana Bang? Jadi modusnya itu dia memeluk, kemudian meraba-raba dada dari kedua anak ini, dan yang mengesalkan itu ininya loh. Alasannya apa kira-kira Bang? katanya supaya kalian cepat besar. Apanya ini? Ini kan nggak ini ya, kayak saya terus terang begitu mendengar alasannya ini sangat marah dan jengkel sebenarnya melihat ini, karena saya teringat dengan misalnya punya sepupu yang masih SD, kemudian ya ngeri lah kita. Ini kebetulan pelakunya kabarnya sudah diamankan ya? Sudah langsung diamankan oleh Polres Tapanuli Utara ya. Jadi setelah orang tua korban ini mendapatkan laporan, jadi langsung mendatangi kepala sekolah dan kemudian melaporkan itu ke Polres Tapanuli Utara. Ya. Ini ada videonya nggak ini? Ya, kita lihat mungkin videonya. Langsung. Ya, kita langsung aja. Nah, nguluhan misonari kan neng tu. Inisial Bang? Umur? 47. Coba. Oh, viral. Mana kok? Mari antar jam nanti sih. Ini po ba? Hah? Nah, itu tadi videonya ya Bang. Ya. Dan oknum guru agama ini sudah diamankan. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya, Ada nih dari beberapa netizen kita ini, benar Ada- nggak sih benar. ini kejadiannya? benar. Pak, itu tadi Iya. ada videonya Itu dan ada juga videonya. pelakunya sudah ditangkap sudah ya. diamankan begitu kira-kira. Dan ini berita bukan berita bohong-bohong. Kita nggak mungkin menyebarkan berita bohong-bohong, Iya dong, Pak, Bu. masa. Bahaya. Makanya kita sertakan videonya juga sebagai
bukti bahwasannya informasi ini memang benar adanya, tidak kita karang-karang. Iya. Nah ini mungkin kita langsung saja Bang. Kita langsung ke reporter kita, Maurice Pardosi untuk penjelasan yang lebih detail. Halo Maurice, masih di sana? Selamat sore Medan, selamat sore Bang Arai dan selamat sore Maurice. Nah ini Bung, ini kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oknum guru agama ini banyak yang bertanya apakah ini benar atau tidak katanya. Nah ini mungkin Bung Maurice bisa jelaskan dulu awal mula kasus ini, kemudian hingga akhirnya si oknum guru agama diamankan polisi. Silakan Bung. Terima kasih Bang. Ya, pada Desember tahun 2021 kejadian ini sudah berlangsung, namun dua siswi yang adalah korban dari pelaku ini baru saja melaporkan pada tanggal 18 Maret. Alasannya takut sebenarnya. Itu dari hasil informasi yang kita dapat. Dan kejadiannya terjadi di sebuah SD negeri yang berada di Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara. Atau boleh dikatakan sekitar 15 km dari pusat kota Tarutung. Dan kejadian ini pada Desember, dan modusnya adalah atau tindakan pelaku ini adalah dengan meremas dada kedua siswi ini pada saat jam olahraga. Itu yang masih artinya lagi kosong-kosongnya lah, karena kebetulan setelah kita lihat secara langsung SD ini memiliki guru yang tidak banyak, sehingga bila jam pelajaran dan jam olahraga ruang guru pasti kosong. Dan mereka sedang duduk di bangku kelas 6 sekarang saat ini Bang, dua siswi tersebut. Dan pada waktu kita sambangi kawasan pada kemarin, pihak kepolisian sedang mengolah TKP dan juga sedang memanggil oknum ASN ini yang adalah guru agama di sekolah itu. Setidaknya tahun 2008 dia sudah mengajar di sana, artinya sudah lama. Oleh karena itu timbul kecurigaan kita juga bahwa apakah memang cuma 2 orang korban. Ternyata pihak kepolisian dari penelusuran sementara untuk kasus ini masih 2 orang. Masih 2 orang ya. Masih 2 orang. Pelaku sendiri sekarang sudah ditahan ya Maurice ya, kalau kita melihat videonya ya. Sudah ditahan Bang. Itu proses pemeriksaan di ruang unit PPA itu berlangsung sampai 1 hari, mulai dari Kamis 23 hingga 24 hingga Jumat dini hari. Jadi dini hari dia baru ditetapkan sebagai tersangka dan akan ditahan dalam pemeriksaan masih selama 20 hari ke depan dalam proses pemeriksaan, karena biasanya kalau kasus yang seperti ini pelimpahannya kepada pihak Kejari pun akan lebih dipercepat, setidaknya 2 minggu Bang. Nah Maurice, ini apa kira-kira modusnya? Kan tadi di saat jam olahraga ya, kan tentu ada misalnya tindakan lain, misalnya dia sengaja panggil ini anak ke ruangan atau gimana cara dia kok bisa sampai apa ini terjadi tindakan asusila ini? Ya. Nah, menurut informasi dari orang sekitar yang berada di kawasan itu, termasuk dari gurunya, mengatakan bahwa awalnya bahwa kedua murid ini dan kelasnya itu sedang olahraga, dan artinya yang lain pergi, dan dia memanggilnya ke ruang guru untuk membuatkan entah teh manis atau mie instan. Jadi modusnya seperti itu, pura-pura disuruh. Mungkin di kepalanya itu sudah ada 2 siswi ini yang bakal jadi korban gitu. Jadi dipergunakan dengan waktu luang ya, waktu yang sempit itu dipergunakannya dengan baik lah pada waktu itu. Maurice, apakah dari pemeriksaan sementara yang sudah dilakukan oleh polisi itu pelaku ini mempunyai semacam kelainan enggak ya? Ini kan karenanya korbannya ini kan apa? Anak-anak ya. Kalau dalam ilmu kedokteran itu medis itu kan apa istilahnya pedofilia ya. Apakah dia memang mempunyai kelainan seperti itu? Hingga saat ini pihak kepolisian belum bisa memastikan apakah ini pedofilia, tapi karena masih ini korban yang kedua, mereka masih tetap mengembangkan kasus ini, karena timbul juga pertanyaan dari berbagai pihak bahwa dengan maksudnya dia sampai belasan tahun, jangan-jangan sudah ada juga beberapa korban sebelum yang 2 ini begitu. Jadi pihak kepolisian masih tetap mengembangkan soal pemeriksaan kasus ini Bang.
Polisi siapa? Oke. Nah, polisi sejauh ini apakah membuka ini Morris semacam pengaduan gitu, membuka apakah ada korban yang lain begitu yang selama ini juga seperti kedua korban ini kan setelah berselang 3 bulan ya. Iya. Setelah berselang 3 bulan dari kejadian pertama itu baru melapor sekarang karena takut ya. Apakah mungkin juga ada korban lain yang juga juga merasa takut atau apa gitu? Apakah polisi sekarang membuka itu? Posko semacam posko lah gitu. Ya. Dan pihak kepolisian tadi mengatakan kepada kita bahwa mereka sangat terbuka bila ada laporan. Sangat terbuka apalagi dengan kasus ini. Jadi mereka sangat terbuka terkait kasus ini, apakah memang cuma 2 orang, makanya mereka tetap mengembangkan kasus ini. Mungkin itu yang disampaikannya tadi. Moritz, Moritz, saya dengar dia selain modusnya memanggil siswi ke kelas, setelah melakukan pencabulan katanya dia kemudian memberi uang 2.000. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, saya dengar setelah kasus ini terbongkar dia sempat berusaha meminta damai katanya ya ke pihak keluarga. Ya, terima kasih Bang, benar sekali. Jadi setelah melakukan aksinya yang bejat itu, dia memberikan uang 2.000. Ya mungkin di kawasan itu uang 2.000 bagi anak-anak sudah cukup lah untuk uang jajan. Jajan ya? Nah, uang untuk uang jajan. Baru yang berikut, jadi ketika kepala sekolah bertelepon kepada keluarga, ibu korban ini, saudara dari korban ini atau Ito dalam bahasa daerah di sana mengatakan dia langsung cabut pergi ke rumah pelaku. Ternyata pelaku tidak ada di rumah. Nah, setibanya pelaku di rumah, dia mendapat informasi bahwa keluarga yang korban ini datang ke rumahnya. Dengan demikian dia meminta kepala sekolah bersama dengan dia pergi ke rumah keluarga pada malam hari itu. Nah, ketika mereka datang, pihak keluarga tentu tidak mau karena mereka merasa bahwa mereka sangat dirugikan besar secara khusus psikologi anak. Dan pada saat itu minta wah ini terganggu jadinya, terputus jaringan dengan Morris dari pelaku ini. Mereka tidak terima. Ya, halo? Ya Bang, bisa terhubung Bang. Ya. Tadi sedikit terganggu sinyalnya. Nah, berarti keluarga korban menolak perdamaian permintaan damai dari pelaku ya. Halo Moritz. Iya, agak delay sepertinya nih. Ya. Halo? Ya Bang. Ya. Berarti keluarga korban menolak upaya perdamaian itu ya, begitu kira-kira ya? Iya Bang Arai. Mereka menolak setelah pelaku dan kepala sekolahnya coba minta maaf ke rumah korban. Baik. Kira-kira kalau memang nanti terbukti perbuatan dari pelaku ini nanti dijerat pasal berapa ini kira-kira Morris? Perlakuan pelaku ini dijerat pasal undang-undang PPA lah Bang, perlindungan perempuan dan anak, dan maksimal hukumannya 15 tahun penjara. Itu sudah ditambah kali-kali 1/3 karena ia seorang guru. Itu termasuk dalam golongan orang tua juga dan guru. Berarti memperberat ya? Iya. Memperberat ya? Memperberat Bang. Tambah 1/3 Bang dari hukuman yang biasa Bang. Apakah nanti ada juga wacana untuk hukum kebiri? Mungkin bisa ditanya juga agar tindakan serupa juga jangan terulang lagi begitu ya. Moritz, apakah oknum guru agama ini sudah berkeluarga? Dari informasi yang kita dapat, dia sudah memiliki keluarga, bahkan punya putri yang masih kecil Bang. Anak pertamanya malah sudah mau kuliah kalau dari informasi yang kita peroleh. Ya baik Moritz. Baik. Ya mungkin nanti bisa di follow up lebih lanjut mengenai persoalan ini, khususnya dengan apakah ke depan korban-korban ini akan mendapat pendampingan mungkin. Kan tentunya para korban terganggu psikisnya setelah
setelah dilecehkan begitu Moritz. Mungkin itu saja Moritz. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali Moritz. Selamat sore Bang, selamat sore Medan. Nah itu laporan dari Moritz. Ternyata ini oknum gurunya juga punya anak perempuan gitu kan. Masa gak berpikir ya? Iya, ini guru agama lagi itu yang buat kita kesal sebenarnya. Anak-anak lagi ya? Anak-anak gitu kan. Ya kalau nggak tahan kali ya mbok jajan lah tadi mana lah gitu ya kan. Ya kan, jangan anak-anak gitu. Aduh, nggak habis pikir kita iya ya. Kan? Dan alasannya ini yang membuat kita marah merasa kok seperti ini iya, gitu loh. Gitu. Dan dan apa goblok ya. Goblok. Nggak bisa lagi kita ini bilang. Kalau saya bilangnya ini goblok. Iya, ini para tribuners juga rata-rata ini yang menyampaikan hujatan bisa dibilang seperti itu ya. Dari Minul. Wong gendeng harus dicuci otaknya sama mesin. Mesin cuci maksudnya ya. Mesin cuci berarti dimasukkan kepalanya dalam mesin cuci. Betul. Dari Bang Asep juga ini dikebiri aja tuh orang. Guru agama kok nggak punya hati nurani. Ya, saya sepakat dengan Bang Asep. Aduh. Ya, ini juga ada Lautsia Alba. Guru bejat dibegal aja. Waduh. Jangan menciptakan kejahatan baru. Waduh. Sudah nih, rata-rata minta dikebiri. Tapi hukum kebiri ada nggak di? Belum, sepertinya belum terlaksana. Ya belum dilaksanakan ya. Iya, hanya wacana-wacana saja. Makanya kita berharap memang ada contoh gitu kan. Jadi gitu kan. Jadi ada contoh. Tapi dikebirinya kayaknya bukan di Enggak gitu ya. Kalau dipenggal bisa dibuat soto dong. Disuntik Bang. Disuntik ya? Agar biar tidak bisa berfungsi lagi. Iya, gitulah kira-kira. Nah, ini oknum guru agama ini tidak patut dicontoh. Ini bukan untuk dicontoh tapi semata-mata agar kita semua netizen bisa lebih waspada, khususnya buat teman-teman yang mempunyai anak mungkin yang apa ya Bang, perempuan ya. Tapi nggak cuma perempuan, laki-laki juga ya kan. Para predator seperti ini berkeliaran dan bergentayangan. Nah, bagi orang tua juga kalau bisa ya sering-sering ajak anaknya ngobrol gitu ya. Kalau misalnya terlihat perubahan sikap gitu ya Bang. Iya, biasanya secara psikologis itu anak itu ketika punya mengalami sesuatu di luar, baik dengan temannya atau dengan orang yang lebih dewasa, itu biasanya ada perubahan sikapnya dari penyendiri, yang biasanya periang jadi sedih, murung seperti itu. Jadi kawan-kawan kalau menemukan yang seperti itu ditanya anaknya itu kenapa gitu ya, diajak bicara. Dan memang kasus ini juga terungkap karena seperti itu ya. Anaknya yang 2 orang ini mengalami perubahan sikap, murung dan apa semuanya. Dan mungkin juga si anak merasa tertekan sehingga karena dia masih sekolah di situ kan. Betul. Dia tiap hari jumpa predator ini kan pasti aduh gitu kan. Jadi, sama misalnya kayak sekolah dulu lah. Jumpa guru matematika misalnya kejam kan kita aduh ya kan. Aduh gitu kan, ini apalagi kalau masih kejam masih masih jadi motivasi sama kita kan. Nggak buat PR hancur nih kan. Besok harus buat kan? Ya kan. Tapi kalau sudah cabul ini nggak ada obatnya lagi. Traumatik ada gitu, rasa takut ada gitu kan. Pasti kalau ini terungkap jadi minder gitu ya. Nah, kita harap polisi juga tegas terukur dan juga secara terbuka mengungkap kasus ini. Mana tahu ada lagi sebelumnya karena tadi disebut-sebut oleh reporter kita bahwa oknum guru bejat ini sudah lama mengajar di situ. Aku baru ini mendengar Abang menyebut bejat gitu. Kalau iya. Karena yang bejat ya. Yang lain aku masih bisa emosi kan. Ini aku teringat anakku di rumah nih. Jadi iya. Kayak kutu tuh kita segini ya. Aduh. Ya itu sekali lagi buat Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mari ya hati-hati gitu ya. Yang punya anak lah. Ya kita mungkin lanjut ke berita selanjutnya. Kita tinggalkan berita dari Tapanuli Utara terkait dengan oknum guru bejat. Sekarang kita balik ke kota Medan ya. Tapi kasusnya dari Langkat nih. Ini perkembangan dari kasus kerangkeng maut. Waduh. Di rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin angin. Jadi tadi Polda Sumut memanggil
dan memeriksa Ya. 8 orang tersangka. yang diduga melakukan penganiayaan sehingga diantaranya menewaskan beberapa penghuni kerangkeng di situ. Tapi ada 1 orang katanya nggak hadir. Lagi di jalan. Mungkin tah di jalan mencari kitab suci atau gimana? Perjalanan ke barat. Iya. Sama Sunggukong. Nggak sampai soalnya. Yang 1 orang yang ngaku di jalan ini adalah anaknya Bapak Bupati. Anaknya Bapak Bupati. Yang diduga juga terlibat gitu dan jadi tersangka. DP ya. DP apanya? Inisialnya DP. Jadi tadi setelah sholat Jumat ya ditanyakan, karena itu tadi ada jeda pemeriksaan ketika sholat Jumat, dan itu ditanyakan oleh reporter kita kepada pengacaranya berapa orang yang diperiksa hari ini. 8. Total 8 yang dipanggil, tapi 7 yang datang. Satu lagi kemana Bang? Katakan lagi di jalan. Sampai sore ini nggak datang, nggak sampai. Agak jauh kayaknya. Apa takut ditangkap ya? Mungkin ya. Ini kayaknya kemungkinan bisa ditahan ya. Bisa jadi. Kalau karena tadi serius, kayaknya ada kalau serius. Iya. Ya. Berarti bisa nggak serius? Karena ada tadi yang udah bawa baju katanya. Bawa tas besar. Udah persiapan lah ya. Udah persiapan. Mana tahu lama. Mana tahu nginap ya. Iya. Ini ada videonya. Ada videonya, kita lihat dulu videonya. Oke. Pak, izin Pak. Dari klien kita bawa ke Polres Sumatera Utara untuk proses pemanggilan. Oke, kita membawa 7 tersangka ke Polda, ada di unit Renata, ada di unit 3, sana 4, sini unit 3, unit 4. Itu siapa-siapa aja Pak? Boleh tahu? Seperti yang di media aja tuh. Inisialnya? Inisialnya iya, yang seperti di media. Yang kan ada? ketahui inisial siapa-siapa aja Pak? Ya semua yang seperti di media aja. Kalau yang belum datang Pak? Jadi kalau inisialnya saya lupa ya, tapi seperti yang di media itulah. Termasuk anak juga Pak? On the way. Tadi kan 7 tadi kan Pak ya? Ya. Berarti si DP ini anak bupati belum hadir ya Pak ya? Ya. Sekarang kabar lagi di mana Pak? Kalau Bang Dewa ini? Tadi malam habis ketemu, dia bilang dia akan kemari setelah sholat Jumat. Kalau nanti gimana dia akan kabarin saya. Oh ya, artinya dia bakal hadir ya Pak ya? Jadwalnya begitu. Oh Pak, ini soal penetapan tersangka. Jadi kalau dari sikap kita sendiri gimana sih Pak? Apakah mereka layak untuk ditetapkan sebagai tersangka Pak? Menurut kami enggak. Kenapa itu Pak? Ya, karena dari pemeriksaan yang kami dampingi dari awal sampai terakhir beberapa kali, ada beberapa orang dari yang disebut tersangka ini sama sekali tidak pernah melakukan. Pak Suparman. Pak, ada yang bilang Pak. Ada yang mau sampaikan Pak? Nah itu Bang, video singkat dari pengacara katanya anak dari Pak Bupati yang juga tersangka on the way. Maksudnya OTW ya. OTW itu. Kalau dari kamar mandi ke kamar tidur OTW dari kamar juga, ke kamar mandi itu OTW juga. OTW ya. Iya, karena sering juga kita kalau sama kawan-kawan gitu Kau kan. di mana? Kita udah di lapangan futsal nih. OTW katanya. Padahal dia dari kamar ke kamar Dari mandi. kamar mandi, OTW kemudian juga. balik lagi baru pergi gitu. Iya. Bang OTW juga OTW sih. ya. Karena tapi nggak jelas OTW-nya dari mana. Karena Tapi sampai sekarang pengacara yakin benar kayaknya. nggak bersalah ya. Nggak bersalah kliennya. Ya itu wajar, namanya pengacara kan. Iya dong. Dibayar kan. Ya nggak mau lah kliennya. Iya. Salah. Tapi LPSK menyebut mereka-mereka Nggak ada pengacara yang bilang kayak gitu ya. Nggak Kan biasanya ya. Ya nggak ada yang Bagaimana bilang. Pak pengacara ini? Ya benar klien Ini- saya salah. Ini apakah pantas dihukum atau bersalah? Oh, pantas. sekali, pantas sekali. Bukan Memang aja. bukan aja. Masa kan? Belum ada ya. Belum ada sampai sekarang belum ada ininya. Kecuali bahkan mungkin nanti kalau membela bapak yang tadi, guru bejat tadi itu masih ada Iya, pasti saliap-saliapnya masih ada. Kalimat-kalimat mungkin ada hal-hal yang perlu Iya. dipertimbangkan gitu ya. Nanti kayak pengguna narkoba kan biasa gitu kan. Iya. Ingat yang di apa? Korban. Yang di apa sana?
yang di anggota dewan kemarin. Oh iya betul, yang di Labuan Batu Labuan Batu Utara. Mereka jadi korban. Pak Sekda Nias Utara juga korban. Sekarang menghilang. Iya, katanya di rumah sakit jiwa, cuma nggak tahu kita apakah sudah sehat atau belum. Ya, nggak tahu ya. Nah ini mungkin kita langsung saya ke reporter Bang. Ada Bung Freddy. Bung Fred. Ya, Bang. Ya, selamat sore. Selamat sore, Freddy. Fred maksudnya kamera Freddy gitu ya. Bajunya bagus nih kayaknya hari ini ya. Merah jambu ya. Iya. Valentine udah lewat padahal. Oke, Freddy. Ini tadi kita dengar hari ini seharusnya ada 8 orang yang datang ke Polda Sumut. Kemudian yang hadir baru 7 orang. 1 orang lagi kira-kira bisa dijelaskan, Bung? Iya. Di mana keberadaannya kira-kira? Jadi Bang tadi pengacara dari 8 tersangka kelangkaan maut Bupati Langkat itu 1 diantaranya itu sampai saat ini belum hadir memenuhi panggilan dari penyidik Polda Sumut. Baru 7 orang yang hadir. Tadi mereka itu hadir sekitar pukul 13.00. Nah, untuk si Dewa Peranginangan ini yang telah ditetapkan tersangka dan tadi itu sudah diakui juga oleh pengacaranya bahwa kliennya itu akan hadir usai sholat Jumat. Nah, jika kita perkirakan sholat Jumat itu selesai pada pukul sekitar paling lama tuh 13.30, namun hingga saat ini sekarang pukul 17.45 hampir Dewa belum nampak hadir di gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Sumut. Jadi sampai sekarang ini kita juga masih menunggu apakah si Dewa ini hadir atau tidak dalam pemeriksaan usai dia ditetapkan sebagai tersangka, begitu Bang. Nah ini Freddy, itu tadi katanya kan kemungkinan bakal datang selepas sholat Jumat gitu ya. Kira-kira sholat Jumat waktu mana? Mekah, Madinah, Vietnam, Laos atau mana? Ya kan. Kemudian ini memang setelah sholat Jumat ini kan waktunya cukup panjang ya. Nanti habis maghrib juga bisa disebut habis sholat Jumat ya kan. Ini kira-kira tadi kayaknya sampai Jumat tahun depan. Ada nggak penegasan misalnya dari Pak pengacara kira-kira kapan gitu datangnya dan sudah di mana beliau ini gitu? Ya, jadi kata pengacaranya memang semalam itu mereka sempat bertemu untuk membicarakan kehadiran para tersangka ini Bang. Dan tadi katanya Dewa itu sudah berada di jalan, cuman kita ya seperti yang Abang bilang tadi, kita nggak tahu di jalan mana Dewa ini berada dan apakah dia jadi datang atau tidak, atau jangan-jangan dia takut ini langsung ditahan oleh polisi gitu, karena kan namanya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemungkinan besar bakal ditahan, apalagi dia sebut-sebut sebagai salah satu pelaku penyiksaan yang paling sadis gitu, sehingga dia tidak bisa menghadiri pemeriksaan dia hari ini gitu Bang. Dan sampai hari ini juga 7 orang itu masih diperiksa. Jadi ada sebagian diperiksa di Direktorat Kriminal Umum itu di Jakarta dan beberapa orang lainnya itu di Renakta karena mereka dikenakan pasal TPPO, tindak pidana perdagangan orang, begitu Bang. Iya. Berarti pemeriksaan masih berlangsung ya, Fred? Masih berlangsung Bang, dan inilah masih menunggu apakah hasil pemeriksaannya mereka ini akan ditahan apakah seperti kemarin dilepaskan gitu, tidak ditahan. Freddy, sebelumnya sudah pernah diperiksa ya? Mungkin pemanggilan pertama ya. Datang. Freddy, tadi saya dengar pasal yang diterapkan hanya tindak pidana perdagangan orang saja, begitu? Enggak Bang, jadi ada yang sebagian yang dikenakan pasal TPPO, tindak pidana perdagangan orang, dan juga penganiayaan yang menyebabkan orang itu kehilangan nyawanya. Iya, jadi ada juga yang dikenakan kedua-duanya Bang, begitu Bang. Apakah tidak ada pasal misalnya pembunuhan berencana? Karena kan sudah direncanakan untuk menyiksa para tahanan yang meninggal dunia ini. Yang punya sejauh ini polisi belum ada membicarakan soal pasal itu Bang. Ya. Mengenai Dewa sendiri, Freddy, DP ya, Dewa Peranginangin, bisa juga Dewi Persik. Oh iya. DP, ya, Dewa, kita sebut Dewa lah. Dewa. Aku jadi lupa gara-gara Dewi Persik tadi. Jadi terbayang Dewi Persik itu. Ya kan. Mengenai si DP tadi itu di dalam pasal
bukan pasal apa ya, laporan LPS, LPSK kemarin kan itu termasuk yang paling kejam kabarnya. Iya, paling banyak melakukan penyiksaan apa. Dari polisi sendiri gimana, Fred? Apakah mereka dibilangnya menyahuti apa yang disampaikan oleh LPSK itu dan juga Komnas HAM kemarin ya. Hampir mirip-mirip apa yang disampaikan oleh Komnas HAM dan juga LPSK. Cuma memang lebih detail dari LPSK itu lebih detail. Apakah polisi itu menjadikan itu sebagai referensi atau rujukan atau bagaimana, Fred? Atau mereka punya penyelidikan sendiri ya kan? Ya, jadi polisi itu memang saat ini tuh sepertinya memang lebih cenderung menerima laporan dari Komnas HAM ketimbang dari LPSK, dan dari hasil-hasilnya juga mereka sebenarnya mendengarkan rekomendasi dari Komnas HAM juga begitu Bang, dan mereka juga polisi menyatakan juga melakukan penyelidikan sendiri begitu. Dengan adanya rekomendasi dari Komnas itu juga termasuk membantu begitu Bang. Nah, terkait juga dengan pernyataan dari pengacara tadi itu ada satu orang inisialnya HG dan katanya itu tidak pernah diperiksa oleh polisi tapi ditetapkan tersangka. Itu bagaimana, Fred? Iya Bang, jadi tadi memang pengacaranya mengatakan bahwa salah satu kliennya itu inisialnya HG itu bukan tiba-tiba sebenarnya ditetapkan tersangka oleh polisi padahal dia tidak pernah menghadiri pemeriksaan sebagai saksi. Nah tapi itu diakui oleh pengacaranya bahwa bukan tidak dipanggil Bang si HG ini ya, tapi si HG ini yang tidak menghadiri ketika diundang begitu. Itu lapas lah kalau ini kita dukung penyidik lah ya. Karena sudah dipanggil secara layak tapi tidak hadir gitu kan. Ya mungkin polisi juga punya pertimbangan gitu ya. Nah, sejauh ini Fred, ada nggak kabar terbaru di mana Mas Dewa ini ya? Iya, penasaran kita ya. Banyak yang penasaran. Ya, menurut informasi desas-desusnya ini Dewa ini sudah berada di sini, tapi dia masih menunggu apabila memang 7 orang ini ditahan. Dia langsung dia langsung pergi begitu. Mereka yang tidak ditahan mungkin dia bakal datang begitu. Jadi menurut informasi yang kita terima bahwa Dewa sudah berada di sekitaran Medan, khususnya Polda Sumut begitu. Berarti kalau sudah memang, ada di sekitar Polda Sumut dia sudah masuk atau masih berada di luar ya? Masih ngopi-ngopi. Ya itu. Itu masih belum tahu di mana pastinya Bang. Karena memang 7 tersangka itu sudah membawa ransel yang udah persiapan matang lah ya untuk apa kira-kira nginap lah, nggak pulang lah 1 hari kan capek juga ya dari Langkat kemari kan jalan jauh gitu ya, nginap lah dulu istirahat sini gitu ya. Sekarang nggak jauh kali. Nggak ya, ada tol. Udah ada jalan tol ya, udah cepat sekarang. Iya. Jadi masih di jalan berarti ya, DP ya. Iya Bang. Putarkan lagu Tulus lah. Bisa itu. Hati-hati di jalan, bilang. Ya. Baik, semoga cepat sampai ke tujuan ya. Semoga cepat sampai ke Polda Sumut untuk di ini. Jangan parkir ya. Fred, barangkali nanti bisa ditegaskan kiranya kalau seumpama Dewa mangkir lah, apa kira-kira tindakan aparat kepolisian? Apakah hanya cukup mengirim surat panggilan lagi atau ada upaya penjemputan paksa gitu ya? Nah ini juga nanti bisa mungkin ditanyakan kepada sahabat-sahabat Freddy, mungkin Pak Dir, Pak Kapolda gitu kan? Yang kursinya didudukin semalam, atau Pak Kabid lah. Pak Kabid lah. Betul ya. Mungkin itu saja Fred. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya Bang, terima kasih Bang. Selamat sore. Nah itu tadi laporan dari Freddy Bang. Ini masih menunggu ya. Kabarnya sudah ada di sekitar. Tapi melihat situasi dan kondisi. Gimana nih gitu ya. Berarti tapi kita tadi belum sempat menegaskan sama Freddy. Soal kalau yang lain ditangkap, dia pergi. Pergi atau lari? Lari lah. Apa nggak ada upaya pencegahan gitu ya? Kan gitu kan. Oh iya betul. Tapi Freddy tidak mungkin bisa menjawab pertanyaan yang berat itu. Nggak bisa, itu berat. Itu hanya bisa dijawab oleh penyidik. Nanti akan kita dalami. Iya, bikin sumur juga. Iya. Baik. Kita beranjak ke berita yang ketiga. Ini dari Polres Siantar ya. Ini terkait update terakhir dari kasus
yang kemarin seorang perempuan inisial FAM yang menabrak pintu dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Ya, menabrak dengan sengaja pintu SPKT Polres Siantar hingga hancur berantakan. Nah, ini sekarang ini kira-kira apa kabar terbarunya, Bang? Iya, kabar terbarunya adalah dia kan semalam sudah tersangka kan? Sudah jadi tersangka dan kemarin bahkan mau ditahan kabarnya. Iya. Dan hari ini katanya dibawa ke rumah sakit jiwa. Untuk memeriksa kondisi kejiwaannya. Jadi gitu ya. Sepertinya kelihatan labil atau bagaimana gitu yang kan. ganjil lah ya dari sikapnya. Jadi diperiksakan sekalian bagaimana sikapnya, apakah memang ada gangguan kejiwaan atau bagaimana. Atau ada tekanan karena Bu FAM ini kan kabarnya sudah 2 kali menikah kemudian gagal kabarnya. Dan katanya ada yang bilang mau menikah lagi yang ketiga kalinya. Saya 1 kali pun belum. Ibu ini sudah 3 kalah kali. Jauh ya. Tapi kenapa begitu nekat menabrak pintu SPKT? Ada juga yang bilang kemarin info-infonya bahwa dia itu merasa kesal sama polisi. Kecewa. Itu yang soal penembakan itu, penembakan anggota FPI gitu. yang dia kesal karena putusannya tidak seperti yang dibayangkan oleh dirinya. Jadi dia kesal sama polisi dan akhirnya melakukan atraksi ya. Ya, sebelum itu sebelum menabrakkan itu dia menjumpai beberapa polisi di jalan dan itu dimaki. Nggak semua loh Bu polisi itu jahat. Iya, banyak yang baik. Iya. Seperti Pak ini ya. Siapa dulu Kapolri? Ugeng. Ya, itu polisi yang jujur. Dan setelah Pak Ugeng ya wallahu alam lah ya. Ada ya. Hunter. Yang di film itu. Oh iya, betul. Nah, ini mungkin ada videonya nggak ya, Bang? Ada ya. Ada mungkin videonya. kita saksikan dulu videonya. Buddha. Sengaja dia. Iya, di Jalan Sutomo dan maki-makinya semua polisi. Tapi nggak ada nyebut apa-apa dia. Tahu. Aduh. Masih harus bodoh gitu Bang ya. Polisinya takut ya kan? Hop. Ada ngantong bumi belum selesai itu Bang. Udah aku periksa duluan. Kepada masyarakat yang telah mengganggu anak saya Sila, karena kami juga adalah keluarga polisi. Anak saya sudah melakukan yang tidak di luar kemampuan, tidak termasuk pemikiran kami, Pak. Minta maaf saya, Pak Guru ya. Pada Polri minta maaf. Kamu dengar laginya semua polisi. Itulah tadi yang dikasih minum apa itu? Iya. Kita belum nunggu. Nah, itu tadi video awalnya soal kejadian, kemudian tadi di akhir video adalah ketika Bu FAM digiring ke mobil ya, Bang. Rencana dibawa ke rumah sakit jiwa ya. Kota Medan ya. Prof. Ildraem. Nah, ini ketemu lah sama Pak Sekda nih.
Pak Sekda udah pulang lah, udah lari tak kemana pun dia ada mungkin disko lagi gitu. Ya kan? Nggak tahu kita ya bagaimana akhir ceritanya, kisah hidupnya, perjalanannya ya. Memang tuh Pak Yafeti Nazara, saya ingat betul ya, karena cukup fenomenal. Hafal luar kepala ya, cukup fenomenal. Yafeti Nazara orangnya cukup fenomenal. Tahu udah rumah sakit jiwa. Iya, niat mau ngambil SK kan, dugem masuk. Tapi nggak jadi sekda lagi dia ya? Enggak. Memang udah diganti ya? Enggak, udah diganti. Ya, tapi tetap jabat. Baik. Itu dia tadi. Dan sebelumnya ini Ibu FHM ini sudah dikenakan berapa ya pasal berlapis ya, pasal berlapis dengan perbuatan tidak menyenangkan, melawan petugas dan pengerusakan. Jadi minimal 4 tahun penjara. Minimal sekali itu ya. Nah itu. Nah ini kita langsung terhubung dengan reporter kita Alija. Ya, selamat sore Ja. Merah jambu juga nih. Selamat sore Bang Raiden Bang Agus. Wah, maskernya mental sekali ya. Iya. Sehingga membuat netizen tersepona. Alija, bisa dijelaskan Ja, ini tadi kira-kira pukul berapa Ibu FAM ini dibawa ke rumah sakit jiwa di Kota Medan? Ya, perlu saya sampaikan bahwa polisi masih menyelidiki kejiwaan dari Fitri Arni Matondang alias MAM. Kemudian polisi sebelumnya setelah peristiwa terjadi Senin, polisi mengadakan konsultasi termasuk dengan Direktur Rumah Sakit Umum Istamelis Saragi Sumatera Siantar, Dr. Maya, kemudian juga Rumah Sakit Umum tingkat 2 di Medan. Nah, dari rekomendasi kedua rumah sakit tersebut menyatakan bahwa agar merekomendasikan bahwasanya Fitri ini dibantarkan ke rumah sakit jiwa Dr. Idrem di Medan. Jadi Fitri didampingi poluan diberangkatkan ke Medan sebelum Jumat sholat Jumat tadi. Begitu Pak. Ja, itu apa ya pertimbangan untuk membawa FAM ini ke rumah sakit jiwa? Apakah memang ada tanda-tanda apa ya gangguan jiwa pada yang bersangkutan? Nah, sebelumnya satu hari setelah peristiwa terjadi, Selasa, orang tua dari FAM ini membawa obat-obat, di mana FAM selalu mengonsumsi obat itu karena sering mengalami halusinasi sakit di bagian kepala. Jadi sebelum dia menonton konten-konten agama, kemudian memahaminya sendiri, beliau sempat kecelakaan gitu. Jadi pernah terbentur lah ya. Kepalanya terbentur gitu Ja? Iya Bang, jadi kepalanya terbentur, kemudian nalar berpikirnya tidak sesempurna orang yang biasa begitu Bang. Apakah apa ya, ini kan kita dapat informasi bahwa yang bersangkutan itu mengalami kegagalan ya dalam berumah tangga ya. Apakah selain benturan itu di kepala itu ada juga masalah rumah tangga? Ya, faktor rumah tangga itu yang membuat kejiwaannya makin terganggu. Ya. Halo? Kita juga sudah mewawancarai Pangulu, tetangga kepala desa, tangga dari Fitri ini, menyampaikan bahwasanya Fitri ini waduh, jaringannya terganggu ya. Sosialisasi itu tidak, bahkan beliau ini memang aktif di. Halo? Halo, Ja, bisa diulangi? Jadi Fitri ini gagal berumah tangga 2 kali. Suami terakhirnya itu, dan dari suaminya itu tidak diketahui gitu. Suaminya ini hanya punya kegiatan-kegiatan agama, sudah keliling-keliling begitu, Bang Agus dan Bang Arai. Suaminya ya? Dari Pangulu atau kepala desa itu menyampaikan bahwa ya, kepala desa setempat mengatakan bahwa Fitri ini orangnya normal, bergaul, kemudian rajin. Halo?
Ya, apakah sebelumnya ini kan katanya ada informasi kita dapat bahwa FAM ini mulai agak tanda kutip berbeda itu setelah pernikahannya yang kedua. Apakah yang sebelumnya yang pertama itu dia tanda kutip lagi normal-normal saja atau bagaimana? Nah, untuk menanyakan riwayat dari pribadi si FAM, saya pernah bertanya ke Pangulu atau kepala desa di Simalungun tempat FAM tinggal, bahwasanya pribadi FAM itu normal gitu, tidak ada masalah selama bertetangga. Begitu Bang Agus. Ya, nggak ada katanya. Baik. Ini yang barangkali yang terakhir. Ini kan FAM ini dibawa ke rumah sakit jiwa dan diperiksa. Nah, apabila hasil pemeriksaannya nanti positif, ternyata memang menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu mengalami gangguan jiwa, apakah kira-kira ini pasal-pasal yang ditimpakan kepadanya, pasal berlapis ini tetap berlaku atau gugur kira-kira? Halo, Ja? Kayaknya freeze ya jaringannya, kayaknya jaringannya. Nanti, mungkin karena masker merah jambu itu. Ya. Hidup lagi. Ya, halo. Ya, tadi terputus ya. Bagaimana pertanyaan yang tadi bagaimana? Halo Bang. Ya. Proses observasi terhadap FAM sendiri akan dilaksanakan jiwa Profesor Dr. Hildren. Nah, untuk sepertinya sudah terputus. Ya, halo. Ini karena di belakang ruko kurasanya. Ya, halo Bang. Ya, halo. Ya, gimana? Nah, gimana aja ketika kita ulangi lagi lah, barangkali ada netizen yang belum dengar, ya termasuk kita juga belum dengar. Apabila nanti FAM ini terbukti ada gangguan kejiwaan, apakah pasal-pasal yang diterapkan kepadanya itu apakah tetap berlaku atau gugur? Proses observasi sendiri akan memakan waktu 7 hari dan kemudian bisa diperpanjang begitu Bang. Kemudian hasilnya nanti akan didiskusikan penyidik oleh Polda Sumut dan Polda Sumut begitu Bang. Sejauh ini begitu disampaikan oleh Kasatreskrim Polres Pamekasan Siantar AKP Banuara Manurung. Iya. Oke, ya, mungkin itu saja karena mengingat gangguan juga pada sinyal, sehingga nanti kita khawatir netizen jadi bingung gitu ya. Iya. Dan mungkin nanti bisa di follow up, ditindaklanjuti juga bagaimana hasil observasi dari Bu FAM ini. Iya. Ya, mungkin itu saja Ja. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Iya. Ya. Kurasa karena maskernya juga ya. Iya, masker. Selamat sore Bang Rai. Oke. Ya. Selamat sore. Delay ya. Agak delay berapa menit tadi? 2 menit lah ya. Iya. Kita maklumi lah. Itu mungkin radiasi masker. Iya. Kalau 2 menit masih oke lah. Tadi ada yang dari sholat Jumat sampai sekarang nggak sampai. Iya betul, itu cukup lama. Tapi memang makna habis sholat Jumat itu kan cukup panjang. Iya. Sampai Jumat minggu depan masih sama. Makanya sampai subuh nanti kan. Iya. Sampai Jumat depan. Misalnya dia datang nanti jam sudah pulang reporter semua jam 10 malam kan habis sholat Jumat juga. Sering itu kan, tengah malam kan gitu kan. Sidang pun ada kan? Ada. Sidang tahu-tahu tengah malam sidang. Jelang maghrib. Jelang maghrib dan selepas maghrib. Iya, aku pernah tuh dulu. Ya kan? Malam-malam ya. Malam-malam. Itu aku waktu masih di lapangan dulu kan. Nggak sengaja sebenarnya tahu. Kan dari belakang tuh ada tempat pintu kecil. Terus di belakang tuh kan ada kantin kan, warung-warung kan, ada warkop kan. Jadi kami berapa orang di situ nongkrong gimana kan. Dari kebun bunga nonton bola dulu kan. Singgah situ, kemudian makan, ngobrol-ngobrol. Balik ambil sepeda motor. Kan sepeda motor taruh situ supaya aman kan, situ agak aman ya kan.
pas lewat, loh apa ini? Kok ada sidang? Kok ada sidang ya? Jam 7:30 malam, sepi semuanya. Berarti jelas. Apa ini pikir kan? Iya. Itu jelas berarti. Pas kami nampak, ini kan pakai kamera kami kan, batal sidangnya, batal. Ya, sidang ditutup. Loh, Pak kan belum mulai kalau bilang kan. Ya tadi sudah dari tadi kan. Padahal kami dari tadi kenapa ini kok sidang baru mulai, kok langsung ditutup. Berarti sidangnya jelas. Jelas. Kalau ada wartawan jadi nggak jelas. Bisa gitu ya. Iya, kalau kayak inilah ini kan nanti ini gitu ya. Iya. Habis Jumat kan? Ya nantilah tunggu apa kalau ada wartawannya. Iya. Gak Itu jadi, makanya tadi gitu kan. ya. Mungkin ada yang calling kan. Iya. Masih rame. Wartawan masih rame nih katanya. Udahlah, ya kan. Atau nyamar lah pakai kerudung. Kalau memang apa kan gitu kan. Iya. Biar gak ketahuan pakai sadar aja. Ram. Jangan jadi sapu dulu. Iya, nanti kalau di stop penyidik, wah. Ya, itu ya 3 berita ya. Pertama memang berita yang cukup fenomenal dan cukup fantastis. Ini apa namanya terkait kasus oknum guru agama yang mencabuli siswinya. Tapi tunggu sebentar. Ada yang masuk. Pak Jua. Iki siapa? Pak Jua ini siapa? Bagus. Makin gampang. Aduh. Iya. Ini laki-laki lagi. Iya, ini netizen. Udahlah. Enggak usah dibahas. Skip. Ya, itu tadi berita pertamanya menyangkut dugaan pencabulan oknum guru agama ya, di mana 2 siswinya mengaku areal sensitifnya itu diraba-raba, kemudian setelah melakukan pelecehan dia memberikan uang 2.000 cuma. Ya, 2.000 dan dengan kalimat yang membuat banyak orang sebenarnya kesal ya. Dia melakukan tindakan pencabulan itu agar korbannya cepat dan dia berusaha damai ya. Itu kan artinya dia mengakui perbuatan itu. Dia mengakui perbuatan pertama, itu dan dia mencoba untuk berusaha meredam itu. Iya. Kan itu kan artinya. Iya, kan? betul. Seperti itu. Nah, ini kita berharap pihak polisi juga bertindak tegas dan terukur ya. Tegas, terukur, artinya dan cepat ya tegasnya dalam memproses kasusnya hingga ke persidangan, terukurnya dalam hal mungkin penerapan pasal-pasalnya mungkin begitu ya Bang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini ada berita tadi soal masalah pemanggilan 8 orang tersangka kasus kerangkeng maut Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin. Dari 8 orang yang dipanggil, 7 orang yang datang, 1 masih di jalan. Ya, itu yang satu lagi ini adalah anak Pak Bupati ya. Mas Dewa ya, yang punya 2 jabatan strategis lah di organisasi sayap OKP begitu kira-kira. Jadi Mas Dewa ini katanya lagi di jalan. Calon dokter itu katanya? Iya, mahasiswa ya, kedokteran ya. Iya. Ini di mana kampusnya? Negeri ya? Negeri katanya. Oh, nanti coba kita cek ya. Calon atau sudah? Belum. Sepertinya masih menjalani pendidikan sepertinya. Iya, tapi sudah mendekati ya. Sudah mendekati ini. Tapi iyalah, nanti kita tanya lah ke. Bisa kita bayangkan dokter psikopat ya. Iya betul. Kayak Hannibal Lecter dong. Iya betul. Main gas-gas aja ya. Yang makan orang itu. Iya betul. Silent of the Lambs. Main cincang-cincang ya. Cincang aja kan. Dimakannya. Nah ini tapi beliau katanya lagi di jalan. Tadi janjinya habis sholat Jumat mau datang. Hingga sekarang pukul 18.11 belum juga hadir ke Polda Sumut. Nah itu yang kedua. Udah ada yang ngirimkan lagu Tulus tadi. Mungkin sudah dinyanyikan Freddy. Iya. Hati-hati di jalan. Iya. Ini itu yang kedua. Yang ketiga tadi soal masalah oknum apa ya? Perempuan berinisial FAM yang menabrak SPKT Polres Siantar hingga pintunya pecah dan rusak. Sekarang yang bersangkutan dibawa ke rumah sakit setelah ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal berlapis 3 pasal tadi ya. Betul ya. Dan hari ini diperiksa ke rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Ya. Nah, itu 3 berita pilihan dan yang banyak dibaca netizen hari ini begitu ya. Menyita inilah perhatian publik begitu. Nah, tapi ada juga ini Bang yang masih mencuri perhatian publik ini. Akhir-akhir ini saya lihat banyak sekali
apa ya, kasus menyangkut yang menyeret-nyeret agama begitu. Ini kemarin viral lagi kasus pernikahan beda agama begitu. Oh ya. Ya kan, Yang setelah menyangkut- kasusnya yang menyangkut ini ya, staf khususnya Pak Jokowi ya. ya saya Kayaknya ya. ada juga yang lain sepertinya, Ada tapi yang ya? konteksnya begitu kira-kira Pernikahan beda agama. persoalan agama lah. Ini pernikahan beda agama. Nah, ini terus kan ribut. Yang satu berpendapat begini, satu berpendapat begini. Memang di satu sisi di ajaran agama Islam khususnya terutama. mungkin memang sebaik-baiknya itu adalah menikah dengan yang seiman, ya kan. Kemudian di sisi lain kan tentu itu adalah hak individu orang begitu ya. Karena kita ini kan bukan Tuhan juga yang bisa menghakimi begitu, Bang. Biarlah persoalan nikah beda agama ini ya biar orang mereka saja yang menjalani itu gitu. Maksud saya individu yang berurusan ya. Dengan keluarganya ya sudah biarkan aja. Jangan kita seolah-olah menjadi hakim di dunia ini lagi. Itu maksud saya, jangan terus digoreng-goreng ya. Jadi polemik gitu, jadi polemik, Bang. Yang harusnya sudahlah serahkan saja, itu kan antara dia dan Tuhan begitu. Iya. Mereka yang mengerti kan? Iya. Kita pun mengerti sebenarnya, tapi ya sudah udahlah memang, gitu. Memang karena tahu kalau itu. Ini terus digesek akan terus menimbulkan pro kontra gitu, nggak habis gitu. Dan ini yang memicu perpecahan gitu, yang harusnya kita nggak berkelahi. Jadi kau gini Mbak, jadi begitu kan? Apa menurutku ini ya buang-buang waktu sih. Iya. Banyak kali sekarang orang buang-buang waktu. Itu makanya. Saya berdebat di medsos. Nggak ada gunanya kan? Biar aja lah. Iya, makanya itu saya bilang belakangan ini banyak sekali yang isu-isu yang menyangkut agama kemarin. Banyak pengamat sekarang lah. Iya, dan jadi jadi hakim di dunia ini gitu. Banyak yang jadi hakim gitu, langsung mengatakan kau begini kau, ya itu biarlah gitu. Maksud saya itu urusan dia dengan Tuhannya begitu. Kalau di agama kita itu dilarang, ya kita jangan begitu, sudah cukup begitu. Ya kita bilang aja ya udah itu bagi kita itu salah gitu kan. Kita itu salah, tapi ya sudah. Tapi sudah gitu, jangan lantas menghakimi, mengapa. Kalau sudah menghakimi manusia ini, sesama manusia menghakimi manusia ini kan. Ya cuman hakim pengadilan yang bisa gitu kan ya. Itu pun kadang-kadang sulo ya. Iya kan? Kayak yang sidang malam itu. Iya kan? Nah, maksud saya sudahlah yang berhubungan dengan masalah-masalah begini ini sudah biarkan saja. Kemudian kalau ada misalnya kemarin oknum pendeta yang minta mengubah isi ayat suci itu, ya itu harus ditangkap menurut saya, agar juga kasus-kasus semacam ini tidak menimbulkan kegaduhan gitu ya. Ya kalau yang seperti itu sih aku agak sepakat. Itu kan karena memang apa yang disampaikannya itu berbahaya sekali, berbahaya. Menimbulkan riak-riak yang bukan hanya riak-riak, sudah menimbulkan gejolak dan ombak besar gitu ya, karena menyangkut dia persoalan sudah memantik api kan, dan itu bisa membakar. Kalau itu itu aku sepakat. Itu pun tidak usah terlalu diributi. Laporkan aja ke polisi, selesai. Makanya ya kan? Yang harus didesak sebenarnya polisi. Jangan pula antar sesama kita yang jadi gaduh, ribut gitu ya. Udahlah, ini saya bilang sekali lagi, ini sudah mau dekat Ramadan gitu ya. Marilah adem ayem gitu. Kalau bisa jelang Ramadan ini isi media sosial diwarnai dengan kegembiraan. Misalnya memposting cara membuat kudapan buka puasa gitu ya kan, atau misalnya memberi informasi, datanglah ini ada punggahan gitu ya kan, jadi lebih bawa batok jadi lebih berwarna gitu ya, lebih guyup gitu ya. Tapi memang ya memang tidak usah lah seperti itu. Tidak usah kita ulangi lagi kegaduhan yang lalu. Iya gitu. Karena dalam ini memang mau mendekati Ramadan gitu. Ketika Ramadan, setiap kali Ramadan, setiap kali gaduh juga. Kan gaduhnya itu aja ya kan? Soal warung makan yang buka. Itu saja. Sweeping, ayat-ayatnya nanti disampaikan semua. Makanya udah ada yang berdebat, ada yang membela, ada yang ini, ada semua alam.
nggak usah lah. Iya, Ya biar aja mau buka, yang mau makan makan, Ya yang puasa. Masa gara-gara nasi padang buka kita batal puasa? Nah itu Kan nggak makanya mungkin, itu kan? harusnya yang jadi pertanyaan kan itu. Iya. Masa orang buka terus kita buka, ya berarti salahnya di kita gitu kan, bukan? Loh, kali dulu aku ada cerita dulu sama kawan ya kan, waktu kami kuliah dulu kan. Ini bulan puasa nih, ya kan. Jadi ada sebagian yang non muslim, ada yang muslim. Ya mereka tengah hari lapar gitu kan. Memang tidak di depan kita dia makan ya. Sorry ya, aku makan ya. Dan makannya pun bukan nasi padang ya, sembunyi-sembunyi gitu. Tapi kan kami jalan sana jalan sini kan. Pergilah kami ke Plaza. Waktu itu Deli Plaza. Sekarang udah jadi sekarang udah jadi Deli Park ya kan, Podomoro. Kalau dulu namanya Deli Plaza. Nah, keliling-keliling ini dari jalan nih, dari Belawan apa. Jadi kami waktu itu kuliah apa namanya, mengerjakan tugas praktek ya kan. Sampai lagi ini kan panas nih, panas ya. Ya mereka semua ada yang minum, ada yang apa. Ada beberapa dari kami puasanya tetap puasa. Tapi saking panasnya ada satu orang kawanku kan, dimasukkannya kepalanya ke kulkas. Oh gitu ya. Dingin kali ini. Untuk mendinginkan apa ya? Tapi ya nggak tahu ya, waktu itu kami santai-santai aja. Iya, guyup-guyup aja gitu kan. Nggak ada yang istilahnya aku puasa kau hormati. Jangan makan. Kau hormati aku yang puasa. Ya enggak ya, makan. Makanya kan? Sebenarnya kalaupun ada orang makan, itu juga bagian dari ujian gitu kan. Iman kita. Iya kan, iman kan. Jadi kalau misalnya kita lihat orang makan terus kita ikut makan, berarti iman kita juga kan dipertanyakan gitu kan. Rendah iman kita. Serendah-rendahnya iman. Makanya itu ini aduh udah cukup lah. Ramadan kali ini marilah ya. Ya mudah-mudahan tahun ini kita semua bisa mudik. Ya kan? Ya asal karena booster katanya. Asal booster. Orang acara JP Mandalika saja sudah bisa rame-rame kan? Kenapa mudik enggak kan gitu? Ya mudah-mudahan kita semua bisa mudik, bisa bertemu keluarga ya kan? Ya Lebaran tahun ini ya mudah-mudahan bisa lebih berwarna lah ya. Dan Ramadan tahun ini bisa semua ceria, jangan ada gaduh-gaduh. Lagi gaduh-gaduh lah ya kan? Aduh ini udah 2022 loh. Masih itu aja. Iya. 2022. Itu Elon Musk sudah mau ke Mars ya kan? Kita masih mempersoalkan warung Padang buka enggak di hari siang-siang Ramadan. Udahlah ya kan. Udah ya. Cukup lah ya. Ya mau kan? buka, ada yang makan. Yang barangkali kan apa ya, orang yang tidak berpuasa. Iya, atau ini sakit dia. Iya, tapi memang narasinya itu agak apa ya? Iya, hormati orang yang tidak berpuasa. Kok menurutku tidak usah pakai kalimat itulah. Kalimat itu ya sudah ya, lupakan aja semuanya kayak makan aja gitu. Kayak dulu aja lah. Sebenarnya kan di kita, imannya kan di kita. Jadi kalau misalnya kau nengok orang makan ngiler, nah itu berarti imanmu belum kuat, ya kan? Ya biasa aja kita dia makan ya udah, memang dia mau makan. Maka sebenarnya kita sedang kan, puasa. Iya, ya sebenarnya saat Ramadan kan setan semua dikurung. Kecuali setan merah. Manchester United ya, makanya itu. Itu biar aja, memang agak. Semuanya itu kembali ke diri kita. Kalau kita kuat gitu kan, menahan apa namanya godaan itu gitu. Jangan lantas terus menyalah-nyalahkan orang gitu. Sudahlah itu ya. Ya mungkin itu pesan-pesan dari saya lah ya. Ya dari kayak kita dulu lah itu kami guyup ya rukun gitu. Kami anak 80-an lah ya. Tua kali aku ya. Iya. 80-an gitu kan, awal 90-an. Rasanya kok adem gitu kan. Tenang, tidak ada persoalan-persoalan yang seperti sekarang, hal-hal yang memang prinsipil. Prinsipil soal keimanan, soal apa. Itu prinsipil ya, tapi kalau dulu kita kan kembali ke diri masing-masing ya kan. Jadi lakum dinukum waliyadin itu memang betul-betul diterapkan kalau dulu ya kan. Dan nggak perlu ribut-ribut dan recok-recok lah. Makanya sekali lagi gunakanlah media sosial itu untuk yang gembira-gembira saja. Tidak perlu terlalu cepat juga merespon melihat info. Begini. Itu marilah. Ketika ada informasi dilihat dulu, dicek fakta gitu, dicari kebenarannya gitu. Jangan langsung bakbuk gitu. Iya, kalau mau saling ejek ya untuk hal-hal yang lucu-lucuan. Betul. Sepak bola, musik, boleh lah. Film, aku nggak suka film itu, film ini sampah. Bisa kan? Jangan hal-hal yang
menyangkut prinsip apa sikap hidup orang, tidak usah lah diapain ya kan. Masa kita mau maksakan kehendak kita, siapa kita rupanya. Iya. Ya mungkin itu saja Bang segmen Selamat Sore Medan kali ini. Terima kasih banyak buat netizen, buat teman-teman yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai dengan akhir. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kami memohon maaf semata-mata itu karena mungkin kesilapan ya. Sampai ketemu lagi pada segmen selanjutnya ya di hari Selasa. Untuk kita hari Selasa. Oh iya. Senin nanti ada juga. Di kami Selasa pekan depan. Mungkin itu saja. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.